严教授，敬请你开始演讲，谢谢。好的，好的。尊敬的会议主席，各位印尼的同道，各位朋友，大家好。很高兴呢，在今天下午以线上的方式和大家进行学术交流。我是来自中国，河北医领医院的袁国强大夫。Ya, nah para hadirin sekalian dan ketua juga para panitia PT dan para pemirsa, selamat sore. Perkenalkan, nama saya adalah Profesor Yen Kuo Chiang, adalah kepala dari rumah sakit, salah satu dokter bagian kardiologi dari rumah sakit Hebei, jadi di Sechazhuang. 我今天的题目呢是通络药物在动脉粥样硬化治疗中的临床应用主题呢是靶向治疗斑块。那么这个内容呢主要是涉及到我们中医理论当中一个重要的组成部分，就是络病学说络病学说指导下的一个通络药物，叫通心络胶囊。Ya, hari ini topik pembicaraan saya adalah obat untuk penghilang anti darah statis untuk mengobati penyakit koroner. Caranya sudah dipakai di China sudah cukup lama dan mendapatkan hasil penelitian yang sangat bagus. 主要内容一个是动脉粥样硬化的防治进展再有呢就是我们通心络防治动脉粥样硬化的一个研究第三个方面是从通心络组方看一看我们斑块治疗靶向治疗的一个内容最后是一个小结。Dan topik hari ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama itu adalah bagaimana cara untuk mencegah dan juga mengobati penyakit koroner. Penyakit koroner kedua itu adalah obat untuk anti darah statis dan penelitiannya serta intervensinya ke dalam pengobatan modern. Ketiga itu adalah targeted therapy dengan berdasarkan Tong Xinglo, itu salah satu nama obat ya. Tong Xinglo yang dia kenalkan hari ini untuk mengobati penyakit koroner. Kemudian keempat itu adalah summary. 我们都知道这个动脉粥样硬化以及血栓形成造成的心脑血管死亡占到全球我们总的死亡率的最主要的原因。Dan angka kematian akibat pemecahan pembuluh darah itu adalah yang paling tinggi, terutama disebabkan oleh penyakit koroner. 那么动脉粥样硬化是伴随我们人一生的一个风险，从高糖、高脂、高压这些危险因素造成我们的血管内皮损伤，直到这个斑块形成、斑块破裂，那么出现了脑梗死和冠心病的发生。实际上，这个风险呢是始终伴随我们的。Dan penyebabnya itu adalah karena faktor risiko. Faktor risikonya misalnya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, maupun gula darah, stres juga, yang menyebabkan terjadinya plak, kemudian menyebabkan penyakit pembuluh darah. Lalu kurang lebih bisa mulai dari 10 tahun sampai 50, mulai dari 10 tahun ataupun bisa muncul di usia 50 tahun ke atas. Lalu dia merusak endotelium dari arteri kita, lalu juga sehingga menyebabkan deposit lemak pada otot-otot halus di pembuluh darah, di otot jantung kita, kemudian muncullah trombus atau kadang-kadang adalah hemoragi. 实际上国外的人呢研究发现从孩童开始也就是10岁左右的小孩身上就已经出现了动脉粥样硬化，那么随着年龄的增长到50岁左右呢就会出现脑梗死、冠心病之类的这个疾病。那么实际上人一从出生那么就面临着死亡，实际上从动脉粥样硬化这个角度来解释的话还是有它的一定的这个哲学道理在里面的。Ya, dan plak ini maksudnya adalah arteriosklerosis ini bisa mulai semudah pada usia 10 tahun dan karena bisa sampai usia 50 tahun baru muncul keluar. Ini adalah hasil penelitian dari penelitian para ahli di luar negeri juga.
我们都知道这个动脉粥样硬化呢，是需要一个他汀类的药物治疗的。那么他汀类药物是抗动脉粥样硬化斑块的一个基石。Dan untuk mengobati arteriosklerosis biasanya digunakan golongan statin. Seperti banyak golongan-golongan untuk anti pengentalan darah yang disebut sebagai golongan statin, disebut sebagai obat yang sangat ajaib oleh para ahli seperti Dr. Robertin. 美国心脏病学杂志的主编曾经讲过一句话，那么他汀呢是一类神奇的药物，他汀对动脉粥样硬化的疗效，如同青霉素治疗感染性疾病。那么对于冠心病的病人，要充分的使用他汀。Dan Dr. Robert itu adalah editor dari majalah kardiologi Amerika, dan dia mengatakan bahwa obat statin ini adalah obat magic ya, dan bisa diumpamakan sebagai penisilin pada saat pertama kali ditemukan obat penisilin untuk infeksi bakteri. Dan ini semua orang yang mengalami arteriosklerosis mesti menggunakan statin. 那么另一位美国专家也指出，在动脉粥样硬化疾病的处理方面，他汀类的药物减少主要的血管事件，比如说死亡、心肌梗死和卒中的疗效，已经超越了所有其他类药物。Dan menurut Cleveland Clinic dari Amerika, dia menyimpulkan bahwa obat statin itu bisa mengurangi kejadian-kejadian akibat kardiovaskular seperti tiba-tiba meninggal ataupun myocardial infarction, lalu stroke juga. 但是随着他汀类的应用日益广泛，也出现了很多的质疑的声音。比如说随着他汀类的剂量增加，那么它的肝损伤和肌肉损伤，它的比例会随之增加。Dan ketika sudah mulai dipakai selama bertahun-tahun, muncullah lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya. Seperti bisa diketahui apabila dengan dosis statin yang ditinggikan, maka muncullah efek samping terhadap liver, lalu juga terjadi myolisis ataupun myolisis seperti otot-otot itu terurai. 那么同时，大规模的临床研究也证实，他汀治疗的依从性越高，那么新发糖尿病的风险也越高。 Dan juga ada korelasi antara jumlah penggunaan statin dengan faktor resiko diabetes. 那么国外的研究显示，即使我们积极的干预危险因素，比如说降压、降脂、降糖、抗凝等等这些，我们做得很好，但是仍然有接近60%的患者，那么他的动脉粥样硬化斑块进展，那么仍然是存在进展的情况。 而导致血管事件的发生。Dan juga ini adalah hasil penelitian dari luar negeri juga, disebutkan dari majalah apa, namun dari sini David Spence ya, tahun 2010, lalu ditemukan bahwa apabila kita telah berhasil mengatasi faktor risiko dengan obat-obatan seperti untuk reversing dari terjadinya plak, kemudian juga mengatasi tekanan darah tinggi, diabetes maupun kolesterolnya, maupun juga antikoagulasi darah, di semuanya dikerjakan dengan baik, namun angka terjadinya insiden kardiovaskular masih belum menurun. 所以，这样的研究给我们启示，如果是以单纯的高危因素作为动脉粥样硬化治疗的门槛，那么很多的患者将失去斑块逆转的机会。Dan David Spence ini mengatakan apabila kita mengukur atau mengambil faktor risiko sebagai tolak ukur keberhasilan pencegahan dan pengobatan penyakit koroner, maka akan banyak sekali pasien-pasien yang tidak bisa berhasil untuk mereverse terjadinya arteriosklerosis dan terjadinya plak. 中国的成人血脂异常指南2016年也指出，那么如果是倍量的增加他汀，虽然是确实可以使血管事件呢发生风险降低，但是 获益的绝对值比较小，而且全因死亡率并没有下降。Dan setelah digunakan selama 9 tahun, kemudian di China sendiri, mereka merevisi kembali pedoman untuk pengobatan terhadap arteriosklerosis ini,
Jadi di sini disimpulkan apabila memang menggunakan statin itu bisa mengurangi insiden-insiden kardiovaskular, namun angka kematian karena kardiovaskular ini tidak terjadi penurunan. 尽管是把血脂降到更低，我们的心血管临床获益更多，但是药物相关的不良反应会明显的增长。即便是使用高强度的他汀治疗，那么随着我们剂量的增加，疾病和肝脏的损伤更为突出。 Dan juga walaupun telah mengurangi jumlah kolesterol dan juga mengurangi diagnosis terjadinya penyakit kardiovaskular yang lebih banyak, namun dengan bertambahnya dosis dari statin ini berkorelasi dengan terjadi lebih banyak efek samping. 所以说呢，指南建议我们调脂治疗呢，我们应该个体化适当的调整我们的剂量，或者是和其他药物联合应用。 Ya, maka dari ini maka seharusnya kita tidak mengabuse jumlah dosis dari statin, kemudian kita juga bisa melindungi lebih banyak terhadap kesehatan otot sendiri maupun untuk kesehatan dari enzim-enzim liver kita. Ya. 这样一些这个研究结果呢，其实我们需要转变我们的治疗模式，能够更低的降低血管事件，从危险因素的控制达标，再到靶向治疗我们动脉粥样硬化斑块，而降低血管事件发生。 Ya, maka Asosiasi Kardiovaskular China mereka merevisi pedoman pengobatan arteriosklerosis, yaitu adalah dari mengobati faktor risiko, dia ubah menjadi untuk mengurangi terjadinya plak dengan cara targeted therapy, dengan cara targeted therapy. Jadi dikhususkan hanya kepada arteri-arteri yang mengalami deposit kalsifikasi, dan sehingga demikian barusan bisa mengurangi insiden kardiovaskular. 今天的主题呢是向大家介绍这个我们的防治动脉粥样硬化的一个专利新药通心络胶囊。那么通心络胶囊靶向干预动脉粥样硬化斑块被国际权威杂志称为为心脑血管病高危患者点燃了希望之灯。 Ya. Nah, hari ini dia akan mengenalkan sebuah obat jadi, ya sebuah obat jadi yang dibuat secara saintifik yang bernama adalah Tongsinlo, kapsul Tongsinlo ya. Tongsinlo ini adalah sebuah obat yang tipikal untuk targeted therapy untuk pencegahan dan pengobatan arteriosklerosis dan plaknya. Kemudian disebut sebagai para ahli kardiovaskular di dunia internasional sebagai harapan baru ataupun sinar baru untuk orang-orang yang beresiko tinggi. 通心络的组方呢，是在我们这个中医脉络学说的指导下，形成的独特的周替疏通的一个组方。它不同于我们平常所使用的活血化瘀治疗我们动脉粥样硬化斑块。Perlu diketahui juga bahwa prinsip dari Tongsinlo ini berbeda dengan sekedar konsep umum di dalam TCM mengenai anti darah statis ya. Jadi dia bagi menjadi 4 kata, dalam itu adalah so, ti, su, tong, dan mungkin di slide berikutnya akan dijelaskan 4 kata tersebut. 通心络研究，那么通心络治疗动脉粥样硬化研究，已经持续了很多年，从基础研究到临床的循证医学研究。Dan Tongsinlo ini telah melewati berbagai macam research dan juga penelitian dari tahun 2005 sampai sekarang, dan juga sudah mendapatkan banyak sekali evidence base. 其中2009年，由中国的张运院士研究的这个通心络稳定易损斑块的这样的研究，发表于美国生理学杂志。 Dan terutama pada makalah tahun 2009 di mana adalah honorary kepala rumah sakit honorary dari yang bernama Chang
Zhang Yun, dia merilis sebuah makalah untuk mengenai Tongxinlo ini. 通讯录抑制斑块内的微血管新生，在2015年发表于欧洲心脏病杂志。 Dan dia telah bisa merilis sebuah makalah bahwa Tongxinlo bisa mencegah dan mengobati penyakit plak pada majalah European Cardiovascular. 那么通讯录靶向的干预动脉粥样硬化斑块，那么实际上它对很多包括高危因素在内的斑块影响，那么降低呢我们的血管事件，其中对斑块的高危因素影响，那么可以降低甘油三酯、胆固醇低密度，升高高密度脂蛋白，可以抑制斑块内的炎症反应，具有明显的抗氧化应激的作用。 Dan ya, pertama dia juga bisa sama seperti statin adalah mengurangi faktor resiko dari terjadinya pengerasan seperti mengurangi total kolesterol, total gliserida, dan mengurangi LDL dan meninggikan HDL, ya, dan juga mencegah endoinflammation dari arteri, lalu juga mempunyai daya antioksidan yang kuat. 同时，针对斑块，那么特有的靶向干预作用可以增加斑块的生学密度，降低斑块面积和斑块复合，增加斑块的显微帽厚度。Ya, dan dia juga bisa memperbaiki struktur dari arteri sehingga dia bisa menambah akustik, maksudnya adalah menambah kepadatan akustik pada plak tersebut. 对斑块组织学的影响可以增加斑块内平滑肌肌动蛋白的含量，降低斑块内的脂质沉积，增加斑块内的胶原含量。 Dan dia juga bisa mengurangi area dari plak tersebut dan juga mengurangi beban dari plak tersebut, terutama plak yang vulnerable, yang plak yang berbahaya. Ya, lalu dia juga bisa menambah atau memperbaiki atau menguatkan dari plak-plak yang tersebut yang terjadi fibroscap. Ya, itu istilah. 同时通讯录可以降低易损斑块的易损指数，可以降低易损斑块的破裂力。Dan Tongxinlo juga bisa mengurangi skala resiko hemoragi dari plak tersebut, terutama plak-plak yang vulnerable. Lalu 掉了个的是什么？教授刚才有没有听到？第一个的是降低它的易损度，第二个的是什么？OK，通讯录呢，实际上是对于这个斑块的高危因素和斑块自身都有这个干预作用。Iya, Tongxinlo bisa mencegah dan juga mengintervensi terjadinya arteriosklerosis. 通讯录抗动脉粥样硬化研究呢，发表于美国的生理学杂志。那么杂志的为此呢配发了一个编辑部的一个评论。那么它的题目叫"传统中医药对现代医学的挑战"。Ya, dan Tongxinlo juga sudah bisa merilis sebuah makalah di majalah, yaitu dalam majalah Fisiologi Amerika, dan diakui secara internasional oleh para ahli. Dan temanya itu adalah TCM tradisional, ya, itu adalah challenge of Chinese medicine untuk pengobatan penyakit modern ini. 编辑部的那个评论呢，认为该研究为未来可能发展成心脑血管事件的高危患者，点燃了希望之灯。 Dan juga inti dari makalah ini itu adalah mengatakan bahwa penelitian ini yang dirilis di majalah ini itu akan menjadi harapan yang baru untuk para penderita arteriosklerosis dengan risiko tinggi. 那么在2015年4月份，欧洲心脏病杂志再次发布了张云院士团队的研究结果。那么认为通讯录呢可以显著的降低斑块的负荷，稳定动脉粥样硬化斑块，
它的主要机制呢是抑制斑块内炎性血管的形成。Ya, tahun 2015 bulan 4 kembali lagi honorary Profesor Chang Yun merilis sebuah makalah di Cardiovascular European. Lalu intinya itu adalah Tungsinlo bisa mengurangi beban dari vulnerable plaque, lalu juga menstabilkan kondisi dari plaque tersebut, dan mekanismenya itu adalah dengan mencegah atau menginhibisi maksudnya adalah inflamasi internal di dalam arteri tersebut. 通讯乐在2019年3月呢在线发表了它的临床研究。那么这个大型的临床研究呢是在中国35家3甲医院共同开展的。Dan kemudian untuk acara majalah ataupun adalah konferensi pers untuk Tungsinlo ini telah dikemukakan di China sendiri pada bulan 3 tahun 14 di majalah Scientific Report. Itu adalah bertempat di rumah sakit Santong, rumah sakit Chilu yang berafiliasi dengan Universitas Santong. 那么这个研究呢，主要内容是干预颈动脉斑块。那么它采取的是前瞻性、随机、双盲和安慰剂对照，多中心的临床研究。Ya, dan intinya itu adalah mekanisme dari Tungsinlo untuk mencegah peningkatan cirrhosis, dan metode yang digunakan itu adalah double blind, juga ada placebo-nya, dan juga ada hasil penelitian yang dengan jumlah yang cukup banyak. 纳入呢是通过超声检查存在非钙化性颈动脉斑块患者呢是1212例，随机分为2组，一个是治疗组，那么常规治疗加上通讯乐胶囊，那么对照组呢是使用安慰剂。Ya, dengan metodenya untuk tolak ukurnya itu adalah menggunakan USG, kemudian kardio USG ya. Kemudian untuk itu adalah untuk dan mereka semua berjumlah 1.212 orang, lalu semuanya mempunyai sebuah plak, namun bukanlah ya mempunyai plak di arteri karotid mereka, namun bukanlah yang karena klasifikasi. 那么它的主要的研究终点呢是观察2组颈动脉最大的内中膜厚度平均值的变化。Ya, dan juga tolak ukur yang paling penting yang diambil dari situ adalah setelah pengobatan tersebut mereka lihat secara 2D ya, mereka lihat secara USG secara 2D perubahan apakah dari ketebalan dari carotid artery dari 1.212 pasien tersebut ada di 12 tempat ditolak ukurnya. 次要的重点呢有观察颈动脉斑块面积的变化，血管的重构指数，以及血清当中的 HDL、LDL、TC 和这个甘油三酯的变化。最后呢，临床事件包括再发不稳定心绞痛、非致死性的心肌梗死、心脏性的死亡、血栓重建、脑卒中和死亡等等。Lalu itu adalah titik pertama itu adalah ketebalan dari karotid artery, dan kemudian adalah parameter kedua yang mereka ukur itu adalah kedua dari karotid artery tersebut diukur secara aksis dari aksis major dan aksis minornya. Kemudian mereka lihat dari kedua aksis tersebut berapakah besar perubahan area dari area yang terkena arteriosklerosis tersebut ya. Lalu titik poin kedua itu adalah melihat skala dari vascular remodeling pada kedua carotid artery. Ketiga itu adalah melihat perubahan dari HDL, LDL, dan total kolesterol dan total gliserida. Lalu keempat juga serum HSR, C-reactin protein, kemudian perubahan dari tersebut. Kemudian kelima itu adalah melihat 第五点的那个临床事件看起来还没有讲是吗？可以不用讲。好的。
那么这个研究是国际上首次开展中药制剂来干预颈动脉斑块病变的一个多中心的临床研究，是目前国际上样本量最大的中药干预颈动脉斑块的循证医学研究。Dan yang tadi yang disebutkan tadi itu adalah penelitian yang paling agresif dan paling besar pada dengan topik pengobatan tradisional Chinese ya. Dan itu adalah yang paling terdepan juga ya, dengan metode random dan juga double blind, juga ada placebo-nya. 那么我们看一看它的结果。那么主要指标就是我们的颈动脉的内中膜厚度的变化。那么通讯录组和安慰剂两组，那么平均的动脉内中膜厚度年变化率呢，分别是0.00095和0.011312。那么在两组之间存在了一个显著性的一个差异。Dan juga setelah ini adalah hasil dari perubahan dari ketebalan carotid artery. Ya, angka perubahannya itu pada golongan placebo perubahannya adalah 0,00095 mm, dan pada golongan pada grup Tongsinlo itu perubahannya adalah 0,01312 mm, sehingga perbedaannya itu adalah mencolok. 提示呢，通讯录可以有效的那么延缓颈动脉内中膜的厚度的一个进展。Dan ini disimpulkan bahwa dia bisa mengintervensi, menginhibisi, bahkan mereverse balik proses penebalan arteri. 那么在两组之间，通讯录组内中膜厚度下降呢，占到了48%，而对照组呢是29.5%。两组之间呢存在一个明显的差异。Ya, dan di sini dilihat bahwa ada angka penurunannya dari yang grup Tongsinlo itu penurunan 242, dan semua grup kontrol penurunan 150, sehingga terjadi sebuah angka yang cukup menyolok perbedaannya. 那么在次要指标方面，在斑块面积方面，那么通过24个月的观察，那么颈动脉的长轴最大面积在通讯录组减少了0.513，那么在安慰剂组增加了1.671。Dan setelah 2 tahun 24 bulan kemudian dilihat bahwa adanya perubahan dari yaitu adalah perubahan di major axis ya, Changzhou ya, major axis dari carotid artery itu adalah berkurangnya 0,513 ya pada carotid artery, kemudian sedangkan pada grup placebo malah bertambah 1,671 ya. 同样在短轴最大面积缩小方面，通讯录也是优于安慰剂的。Dan sehingga disimpulkan bahwa pada grup Tongsinlo maka pada grup Tongsinlo dan juga placebo terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada minor axis pada carotid artery grupnya Tongsinlo juga penurunannya juga cukup banyak. 那么在首次发生心血管事件方面，那么两组呢也是有一个显著性的差异。那么通讯录组首发时间显著的晚于安慰剂组，那么发生率也是显著降低的。Dan untuk apabila dan juga para grup yang menggunakan Tongsinlo tersebut kadang-kadang mengalami aksiden pada kardiovaskular, namun mereka terjadinya jadi sangat berbeda jauh lamanya dengan golongan placebo, di mana golongan placebo tersebut mungkin terjadi serangan ataupun terjadi gejala-gejala yang butuh hospitalization dalam waktu yang cukup dekat, sedangkan grup Tongsinlo cukup lama baru terjadi. 这些主要的心血管事件包括不稳定型心绞痛、非致死性的心梗、心源性死亡、冠脉血运重建、猝死以及死亡等等。那么尤其在不稳定型心绞痛发生方面，那么通讯录组是明显的优于安慰剂的。Dan kejadian-kejadiannya itu adalah seperti angina pectoris maupun myocardial infarction, ataupun adalah walaupun yang tidak fatal ya, lalu juga kematian secara fatal karena jantung,
lalu juga terjadinya stroke, lalu kematian mendadak. 那么还有一项呢是血管重构指数，我们都知道血管重构分为负向重构和正向重构。那么在负向重构组，24个月的时候，通讯落组呢可以显著的增加它的比值，那么减少负向重构的发生。Dan pada grup Tongsinlo setelah 24 bulan atau 2 tahun, maka skala revascularization index-nya itu malah itu sudah bertambah. 那么在正向重构组，2组12个月和24个月呢都有减低，但是通讯落组减低的程度呢要明显的大于安慰剂组。Nah, dan kemudian setelah 24 berbeda antara 12 bulan dan 24 bulan dibandingkan kembali, maka grup Tongsinlo mengalami angka penurunan angka penambahan dari revascularization index itu bertambah jauh lebih menyolok daripada grup placebo. Padahal grup placebo sendiri juga mengalami perbaikan angka indeks tersebut, namun tidak sebesar grup Tongsinlo. 结果显示呢，通讯落除了减少动脉专硬化斑块的进展之外呢，可以显著的抑制血管重构指数的进展。Dan sehingga disimpulkan bahwa Tongsinlo bisa mencegah penebalan arteri dan juga bisa meningkatkan angka ataupun skala revascularization arteri. 我们看一下它的副作用。那么2组比较的话，通讯落组和安慰剂组都存在着相关的副作用，但是呢2组之间没有任何的差异，所以说通讯落是可以提高患者的用药的依从性。刚才您简教授讲就是通讯落也是有副作用是吗？有相关的副作用，那么它的主要的副作用Dan ini adalah perbandingan dari efek samping dari kedua macam obat, di mana setelah dilihat bahwa Tongsinlo memang mempunyai beberapa efek samping yang tertera juga, namun setelah dibandingkan bahwa efek samping tersebut tidak lebih berat daripada grup kontrol. 那么它的副作用主要是以上腹部的不适最为常见。Dan salah satu gejala efek sampingnya paling sering adalah adanya perasaan tidak nyaman pada bagian perut atas. 那么归结一下我们这个通讯落干预颈动脉斑块的临床研究的一个结论。那么通讯落可以延缓颈动脉的内中膜厚度的一个进展，抑制斑块面积的进展，改善血管重构的指数，那么从而呢可以减少动脉粥样硬化患者的一个心血管事件。Dan ini Tongsinlo tuh bisa membuat lebih kuat lah ataupun memperbaiki keadaan IMT pada karotit arteri, lalu juga memperbaiki skala ataupun luasnya dari plak lalu juga memperbaiki angka revascularization index, sehingga mengurangi jumlah kejadian-kejadian kardiovaskular. 通讯落高危患者的这个稳定高危患者的动脉粥样硬化斑块，降低患者主要的心血管事件发生率 5.5%， 特别是在降低不稳定型心绞痛的发生率方面，比起对照组，那么进一步减低 5.1%。Ya, karena Tongsinlo itu bisa mengurangi ketebalan dari karotid intermediate thickness ya, IMT di sini. Maaf kalau saya salah sebut tadi ya. Maka dia bisa mengurangi jumlah dari angka-angka kejadian vaskular, lalu juga mengurangi sehingga dia bisa menguranginya sebesar 5,5% ya. Lalu juga terutama pada kejadian-kejadian angina pectoris dia dibandingkan dengan grup kontrol, dia mengurangi lebih besar sebesar 5,1%。那么亚组分析显示，通讯落呢比起对照组来，
心脑血管事件呢再发生率降低23.8%。亚组是这整个的这个研究当中分为亚组分析。sedangkan pada analisis pada golongan kedua disimpulkan bahwa Tungsino itu bisa mengurangi kejadian berulang kalinya terjadinya penyakit serangan kardiovaskular sebesar 2,3,8% penurunannya. 这是我们当时通讯录研究成果的发布会的情况。Ya, ini adalah konferensi pers untuk keberhasilan dari Tungsino. 我们的络病理论、脉络学说构建，及其指导微血管病变防治呢，也荣获了中国2019年度的生命科学领域的唯一的一个国家科技进步1等奖。那么这个奖呢是生命科学领域的一个最高奖项，也是授予了我们中医的传统的络病理论和脉络学说的这样一个理论。Dan karena keberhasilan Tungsino ini, maka pada tahun 2019 dia berhasil mendapatkan medali nomor 1 dari pemerintah, dari Badan Kesehatan China. Itu adalah dengan disebut sebagai penelitian yang bisa memperbaiki kualitas hidup manusia dan gitu. 那么这个奖项当中最重要的就是通讯录，那么这样一个特色的中药，对于微血管病变防治的一个特殊的疗效。Dan ini untuk mengapresiasi keberhasilan Tungsino dalam pencegahan dan juga memperbaiki faktor resikonya. 给大家讲一讲这个通讯录的组方中医理论认为，那么冠心病、心绞痛的发生，主要的病理机制是络气的虚滞，就是中医讲的气虚。Dan secara filosofi Chinese medicine Chinese medicine, maka terjadinya gejala-gejala penebalan pembuluh darah ini dikarenakan karena sebab paling utamanya itu adalah defisiensi qi pada lo qi, itu adalah pada grup dari vaskular dari arteri maupun vena kita, namun yang lebih superficial itu namanya lo qi. 中医认为气呢能推动血液运行，那么络气的虚滞，那么络气虚或者是气的停滞，可以引起血液的瘀滞，造成脉络瘀阻。 Dan karena berkurangnya qi di daerah lo qi ini maka dia bisa efek dominonya menjadikan adanya penghambatan energi dan darah pada arteri-arteri yang lebih mendalam, yang lebih dalam, kemudian juga menyebabkan lebih banyak darah statis. 那么同时，中医理论也认为气呢有温煦的作用，有温热的作用。如果是气不足的话呢，可以引起血管的痉挛中医叫做脉络触及。Dan apabila energi dalam meridian kita itu juga berkurang, maka perlahan-lahan dia bisa menyebabkan pembuluh darah kita maupun baik arteri maupun vena itu mengalami spasme yang disebut sebagai 脉络触及。不管是脉络瘀阻还是脉络触及，最终呢都可以导致脉络的淤塞，也就是血管的完全的闭塞，出现了急性心肌梗死或者是脑梗死之类的疾病发生。Walaupun dari kedua skenario yang kiri maupun yang kanan yang kiri itu adalah di mana qi-nya berkurang sehingga terjadi pelambatan dan juga penghambatan jalan darah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah bagian di mana arteri dan vena itu mengalami spasme. Kedua-keduanya itu bisa menghasilkan embolisme ataupun seperti keadaan di mana darah itu tidak berjalan pada arteri dan vena kita.
所以这个方子当中呢，这个组方当中呢，含有人参、酱香一方面补气，一方面是舒畅气机。Dan karena terjadinya penghambatan maka mudah terjadi seperti serangan myocardial infarction maupun angina pectoris. Lalu sehingga di dalam obat ini ya, dalam obat fungsional ini juga mereka menambahkan ginseng maupun jiangxiang ya, maupun jiangxiang, kedua macam obat ini ke dalam fungsindo ini untuk menjalankan energi, di mana ginseng itu sifatnya adalah hangat dan juga jiangxiang itu sifatnya adalah juga lebih jiangxiang sifatnya adalah lebih menjalankan darah, namun dia bisa jalankan memperbaiki juga vaskular jantung ya, itu penelitian dari jiangxiang。另外还有呢，水蛭土鳖虫可以活血化瘀，蜈蚣、全蝎、蝉蜕可以兜风解痉。Dan di sini ya, maka untuk bisa mengurangi spasme maka digunakan seperti obat seperti kayak kalajengking ya di sini, atau Scorpio, lalu juga digunakan kelabang di sini, ataupun centipede ya, centipede yang pada kakinya itu, dan juga digunakan santuy, yaitu adalah PS sisade, maaf saya salah baca mungkin ya. 3 macam obat ini untuk memperbaiki keadaan spasme pada pembuluh darah。所以说这个方子呢，它具有独特的收替疏通这样的一个规律，那么体现了针对动脉粥样硬化斑块的这样一个作用特点。Maaf, tadi saya melupakan yang sebelah kiri punya ya. Itu adalah di mana Milo itu juga ada obat yang dipakai, kedua itu adalah suizi dan tupiechong. Suizi itu adalah seperti lintah ya. Lintah itu dipakai juga, dan juga tupiechong juga dipakai juga, di mana lintah itu nama latinnya adalah hirudo, sedangkan tupiechong itu adalah eupolip ya. Eupolip semacam itu untuk bisa memperbaiki pembuluh darah yang terhambat ini, lalu sehingga bisa memperbaiki suplai darah kembali kepada orang-orang yang terkena penyakit penyakit koroner ini ya。通经络它是不同于我们日常的活血化瘀类的中药，那么它除了对于高危因素的干预之外，它对血管的本身也具有很好的干预作用，比如说抑制斑块形成，稳定易损斑块，缓解血管痉挛，保护血管内皮等等。Fungsindo ini juga bisa dipakai untuk pencegahan juga ya. Jadi dia tidak hanya fungsinya hanya untuk menghilangkan darah statis ya, namun dia memperbaiki viskositi darah, namun dia juga bisa mengurangi terjadinya plak ya, kemudian juga menstabilkan plak-plak yang terutama yang berbahaya, lalu juga memperbaiki spasme pembuluh darah, lalu juga melindungi stabilitas pembuluh darah。通心络也可以对于高危因素降脂抗凝，增强显微的活性，抑制血小板粘附聚集，抑制血栓的形成。Lalu juga dia bisa memperbaiki faktor-faktor risiko yang lebih tinggi seperti mengurangi kekentalan darah, juga memperbaiki kolesterol, lalu juga mencegah koagulasi dari platelet, lalu juga mencegah terjadinya trombus, dan juga memperbaiki fibrinogen。既往的很多研究都证实，通心络呢可以保护血管的内皮，包括高血压、高脂血症、糖尿病等等引起的血管内皮的损伤。Fungsindo bisa juga mencegah atau menyembuhkan juga ya, kerusakan endotelium dari arteri seperti yang disebabkan oleh hipertensi maupun disebabkan oleh hiperkolesterol。通心络也可以有效的缓解血管痉挛，治疗血管痉挛性的疾病。那么，这个药物被纳入了中华医学会心血管病分会冠状动脉痉挛诊断治疗指南，也是唯一一个入选的一个中成药。
Ya, dan Hongxinlo ini secara penelitian berguna untuk mencegah dan menghilangkan juga spasme pembuluh darah, dan sehingga karenanya itu dimasukkan juga ke dalam majalah ini ya. Itu adalah salah satu majalah, maaf tak terlihat jelas maksudnya ini tulisannya. 通讯录长期用药的一个安全性观察。那么，既往有研究者发现呢，144篇的临床研究纳入了12260例的患者，那么进行系统分析，结果和其他的化学药和中药相比，那么单独使用通讯录胶囊的不良事件发生率呢是低于对照组。Ya, dan di sini Hongxinlo seluruhnya telah berhasil merilis 144 artikel klinis ya, mengenai penelitian klinis. Lalu dia juga berhasil mengumpulkan sebesar 12.260 kasus ya, di mana kasusnya dari Hongxinlo itu adalah 6.254 orang dan grup kontrol 6.006 orang. Kemudian diteliti secara statistik, sehingga Hongxinlo ini dia bisa menurunkan, disimpulkan secara saintifik dan secara statistik, Hongxinlo bisa bermanfaat terhadap penyakit kardiovaskular. 所以说，回到我们刚开始的时候，那么通讯录和他汀类的联合用药，可以为稳定动脉粥样硬化斑块易损斑块呢提供一个更好的选择。因为我们都知道他汀类的药物可以增加不良反应，包括肌溶解，包括新发糖尿病。但是呢，他汀又是治疗动脉粥样硬化的一个基石。那么，通讯录和他汀类联合应用，可以更有效地抑制斑块的进展，减少心脑血管事件的发生。Ya, dan metode yang dianjurkan dari penelitian itu adalah integrasi antara obat statin dengan obat Hongxinlo, di mana statin itu apabila ditinggikan dosisnya, maka dia bisa muncul banyak efek samping seperti myelitis maupun resiko diabetes dan lain-lain. Lalu juga namun karena statin itu adalah fondasi paling dasar untuk mengobati pembuluh pembuluh darah, sehingga dengan intervensi dari Hongxinlo dia bisa mengurangi dosis dari penggunaan statin, sehingga efek sampingnya itu menjadi lebih berkurang dan juga meningkatkan hasil dari pengobatan statin itu sendiri. 同时，两者联合用药呢，也可以减少他汀类的用药，进一步减少他汀类的一个用药的一个风险。Ya, dan seperti yang tadi dikatakan, dia juga bisa mengurangi jumlah penggunaan statin dan juga memperbaiki hasil dari pengobatan dari statin ini apabila digabungkan keduanya. 对于我们通讯录抑制动脉粥样硬化斑块的一个处方的建议，那么对于心脑血管病的稳定期尤其是比如说心绞痛，现在病情比较稳定，心肌梗死的恢复期和无症状性的一个心肌缺血，脑梗死的恢复期，慢性的脑供血不足和一些椎基底动脉的供血不足，那么这类人群是适合于通讯录应用的。Yang kita bisa menggunakan Hongxinlo ini ya dengan integrasi dengan pengobatan modern, pengobatan statin, itu adalah untuk memperbaiki kejadian seperti angina pectoris ya, lalu dia berhasil bisa lebih baik dan juga lebih cepat untuk bisa menstabilkan kondisi pasien. Lalu juga pada pasien myocardial infarction yang sedang menuju penyembuhan ya. Kemudian juga pada orang-orang yang tanpa gejala, mereka mengalami infraksi pada iskemik pada jantungnya, namun tidak ada gejala, itu bisa pakai. Kedua juga bisa membantu untuk penyembuhan pada orang-orang yang mengalami cerebral infarction. Lalu juga bisa mengobati kekurangan suplai darah pada otak, lalu juga bisa memperbaiki suplai darah pada basil artery, pada basil cerebral artery yang ke otak kita. 对于有肝功能异常、脂肪肝、糖尿病等他汀类治疗有禁忌的患者呢，可以推荐通讯录的治疗应用。Ya, dan pada orang yang mempunyai seperti boleh menggunakan Hongxinlo pada orang yang mengalami kelainan liver,
diabetes maupun fatty liver. 它的用法用量是每次4粒，每天3次，至少6个月。如果长期应用的话，效果会更好。Ya, dan dosis yang dianjurkan itu adalah 3 kali per hari, sekali 4 tablet, dan lama periode atau adalah 6 bulan, makin lama makin bagus. 总结一下，我们的通心络呢是中医理论指导下的一个独特的处方。那么它可以调脂、抗炎、抗凝、保护内皮。另外一个稳定斑块，解除血管的痉挛，再有保护微小血管，改善心脑的供血。Dan ini adalah summary dia bahwa fungsi lo itu dia bisa meregulasi kadar kolesterol dalam darah, juga untuk anti-inflamasi dan juga untuk mencegah koagulasi darah, lalu juga menjaga dan melindungi endotelium dari arteri kita, lalu juga menstabilkan penderita-penderita yang mempunyai penyakit plak, ya, lalu juga memperbaiki spasme pembuluh darah, lalu menjaga kesehatan mikrovaskular, memperbaiki suplai darah. 所以说，通心络可以实现血管的全程保护，是治疗防治心脑血管病的一个基础的用药。Ya, dan sehingga Tongsinlo ini di dalam konteks obat Chinese ya, dia adalah obat yang dasar ataupun yang paling dianjurkan untuk mengobati penyakit-penyakit kardio. 谢谢主持人，谢谢翻译先生。 Terima kasih pada para hadirin sekalian.